Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 body of knowledge, yaitu work design and measurement, supply chain management, ergonomy, and human factor. Studi kasus proses produksi Fudgy Brownies disusun oleh Aida Fadila dengan NIM 250601138. Apa itu work design and measurement? Work design and measurement adalah konsep dalam teknik industri yang berfokus pada perancangan cara kerja dan pengukuran waktu kerja untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas hasil kerja. Tujuannya menentukan urutan langkah kerja, mengurangi gerakan yang tidak perlu, meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas pekerja, menjamin konsistensi mutu produk. Dalam box ini ada beberapa bagian, yaitu deskripsi proses produksi, tahapan utama, peta kerja setempat, koordinasi tangan kiri dan kanan, peta aliran proses, urutan kegiatan, lalu peta proses operasi tentang jumlah kegiatan, total waktu, dan perincian operasi, penimbangan bahan. Kemudian ada ringkasan parameter yang terdiri dari waktu siklus, rating faktor, waktu normal, allowance, waktu baku, output standar. Kesimpulan dari book ini terdiri dari waktu baku dihitung dengan allowance 50%, yang kedua output standar kurang lebih 11 pieces per jam, dan yang terakhir efisiensi kerja dipengaruhi oleh waktu tunggu oven. Yang kedua yaitu supply chain management. Supply chain management adalah pengawasan strategis terhadap seluruh proses dari bahan baku hingga pelanggan akhir yang melibatkan aliran barang, informasi, dan keuangan. Memastikan efisiensi, efektivitas biaya, dan kepuasan pelanggan dengan mengintegrasikan pemasok, produsen, distributor, dan pengecer ke dalam jaringan yang terintegrasi. Konfigurasi supply chains. Yang pertama ada supplier hulu yang terdiri dari bahan baku utama, bahan tambahan, dan kemasan. Kemudian ada manufaktur atau mainstream, yaitu proses produksi pembuatan Fudgy Brownies yang terdiri dari 8 tahapan. Kemudian ada distribusi dan konsumen, yaitu proses penjualan melalui online shop, dan yang kedua sosial media. Yang ketiga ada limbah produksi sampingan. Resiko bisnis atau risk event. Lalu ada penyebab resiko ekonomi. Kemudian penyebab resiko lingkungan. Dan yang terakhir resiko sosial. Itu seperti pembagian tugas dalam proses produksi di keluarga yang tidak jelas sehingga menimbulkan konflik internal. Lalu box yang ketiga yaitu box ergonomy and human factor. Ergonomi adalah ilmu tentang kerja yang fokus pada interaksi manusia dan lingkungan. Human factor adalah kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja berperan besar dalam menjaga kualitas produk dan citra usaha. Lalu ada alat bantu kerja seperti mixer listrik, spatula silikon, timbangan digital, baskom adonan, loyang, kompor, dan juga oven. Lalu lingkungan kerja yaitu mencakup pencahayaan, sirkulasi udara, suhu ruangan, kebersihan, dan kebisingan. Dan kemudian ada alat kerja dan peralatan yang perlu didesain ulang, seperti posisi oven yang terlalu rendah, sehingga membuat pekerja harus sering membungkuk untuk memasukkan dan mengeluarkan loyang dari oven, sehingga berpotensi menimbulkan keluhan pada pinggang. Yang kedua, penataan alat dan bahan. Kesimpulan pengamatan yaitu pengusaha masih dalam tahap merintis sehingga alat dan tempat untuk berproduksi masih sangat minimalis sehingga banyak yang perlu diperbarui jika ingin membuat usaha yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.